Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan memberikan pengenalan atau pendahuluan tentang mata kuliah instrumentasi nuklir. Bahan bacaan banyak ya, terserah bebas. Di antaranya mungkin Ibu memberikan bahan bacaan ini, contohnya nuklir fisik ya. Oke, nah instrumentasi nuklir itu seperti yang sudah kita ketahui bersama terdiri dari 2 SKS. Satu artinya 1 SKS teori dan praktikum 1 SKS. Kebetulan saat ini yang mengampu hanya Ibu sendiri. Nanti insya Allah praktikumnya kita akan bekerja sama dengan Batan. Oke, ini mungkin tujuan instruksional dari materinya. Nanti ada pendahuluan, itulah peranan instrumentasi nuklir dalam kehidupan. Ada evolusi instrumentasi nuklir, prinsip kerja, jenis-jenis detektor nuklir, karakteristik detektor nuklir. Lalu nanti juga akan Ibu jelaskan tentang preamplifier ya, yaitu bagaimana prinsip kerjanya, bagaimana karakteristik preamplifier. Lanjut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa radioaktif itu, radiasi radioaktif kita, lalu di sini kita lihat di sini komponen-komponen komponen dari keseluruhan sistem pengukur yang mendeteksi radiasi dan mengubahnya ke sinyal listrik itu adalah sebuah detektor radiasi. Jadi nanti setelah dia mendeteksi, lalu bagaimana kita dapat menginterpretasikannya? Itu adalah dengan merubahnya ya, merubah apa yang dideteksi tersebut menjadi sebuah sinyal ya, sinyal listrik tentu saja. Sehingga nanti kalau sudah menjadi sinyal listrik ya atau arus, nanti kita bisa memanifestasikan. Nah, biasanya bila kita ingin membuat sebuah detektor nuklir, maka ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan ya. Itu biasa sudah menjadi SOP-nya ya, ISO-nya. Misalnya seperti ini, sensor tersebut harus memiliki efisiensi yang tinggi dan dia tidak unjuk kerja ya, yang tergantung atau tidak terhadap energi radiasi. Artinya dia hanya memberikan respon kepada sebuah energi radiasi. Lalu dia memberikan sinyal listrik yang tinggi ya. Kenapa dia memberikan sinyal listrik yang tinggi itu penting? Karena sinyal tersebutlah yang akan kita manifestasikan ke dalam sebuah gambar, sehingga perlu sinyalnya tersebut menjadi kuat. Makanya kita punya preamp dan amplifier ya. Lalu juga kebutuhan tegangan operasi detektor yang rendah. Kenapa? Karena ini menyangkut terhadap konsum energi. Kalau memiliki tegangan operasi yang tinggi, artinya dia memakai energi yang tinggi dan itu sangat merugikan. Misalnya kita ingin membawa detektor tersebut ke tempat yang jauh, tentu saja kita memerlukan baterai. Nah, kalau dia membutuhkan tegangan operasi yang tinggi, maka baterainya akan cepat habis. Nah, kan? Sangat simpel ya, seperti itu. Lalu kinerja yang tidak sensitif terhadap fluktuasi tegangan. Nah, jadi kalau misalnya tegangannya naik turun, ini tidak akan mempengaruhi sensitivitas dari pembacaan sinyal. Itu harus diperhatikan. Karena bagaimanapun juga, terutama di Indonesia ya, tegangan itu dia cenderung up and down, kadang-kadang overshoot atau downshoot, dan itu
sangat merugikan kalau kita tidak mendesain sebuah detektor yang handal ya. Lalu juga kinerjanya tidak sensitif terhadap perubahan temperatur dan cuaca. Nah, ini ada yang kira-kira kenapa harus seperti ini? Ada yang tahu kira-kira? Oke, Ibu jawab sendiri aja ya, karena Ibu ini ngomong sendiri, jawab sendiri ya, kalian cuma dengar aja ya. Nah, jadi temperatur itu memang tidak boleh mempengaruhi kinerja, karena misalnya kita mau mengukur ya, terutama di empat musim ya, negara yang 4 musim, ada panas, dingin, ada musim semi, musim gugur, temperatur itu akan naik turun, dan kalau kinerja dari detektor itu berpengaruh dengan temperatur, maka pembacaannya menjadi tidak akurat, itu sangat merugikan. Jadi jangan sampai temperatur dan cuaca itu bisa mempengaruhi pembacaan dari sebuah detektor nuklir ya. Lalu juga harus tahan terhadap kejutan dan vibrasi. Kejutan di sini bukan surprise ulang tahun gitu ya, bukan. Maksudnya kejutan itu yang tadi Ibu sebut, ada overshoot, downshoot, ada sesuatu transient ya, kejadian yang tiba-tiba, misalnya tegangan langsung naik atau langsung turun ya. Atau vibrasi itu artinya getaran. Nah, jadi kalau misalnya gempa gitu kan, gempanya baik gempa internasional atau gempa lokal ya. Gempa lokal tuh contohnya ya, secara tidak sengaja misalnya di atas mobil ya kan, di atas mobilnya berjalan di batu-batu, itu kan naik turun ya. Nah, vibrasi tersebut jangan sampai mempengaruhi pembacaan dari sebuah sensor. Lalu dia harus tahan lama dengan operasi yang stabil. Dan ini yang paling penting, yaitu harga yang relatif murah. Artinya, kalau dia murah, kita bisa memanfaatkan seluas-luasnya. Kalau mahal, nanti Indonesia cuma bisa beli satu, seperti itu ya. Tapi kalau murah, Unsyah nanti bisa beli banyak, lalu bisa mendeteksi kalau terjadi kebocoran radioaktif misalnya ya, bisa kita pakai untuk di rumah sakit. Kalau misalnya di rumah sakit itu kan kita selalu memiliki radioisotop ya. Nah, radioisotop di rumah sakit itu kan berguna untuk diantaranya untuk radioterapi. Nah, kita kan takut juga misalnya bahan radioaktifnya tersebut bocor seperti itu, sehingga kita perlu detektor yang selalu memonitor. Nah, jadi dengan harga yang murah kita bisa tempatkan detektor di berbagai tempat ya. Nah, itu common sense ya, jadi itu sudah pasti harus diperhatikan. Nah, tapi ya sekali lagi yang Ibu sebutkan tadi ya, ciri-ciri dari sebuah detektor nuklir tadi itu tidak mungkin semuanya terdapat dalam satu detektor ya. Ya, istilahnya tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kalau manusia yang sempurna, dia misalnya cantik, pintar, kaya, wah semua ada sama dia. Itu biasanya jarang ya. Misalnya nanti ada yang cantik tapi dia nggak kaya, ada yang kaya tapi dia nggak cantik, kayak gitu ya. Jadi artinya detektor tadi itu tidak seluruhnya terdapat dalam sebuah detektor. Jadi kadang-kadang dia tegangannya rendah, tapi dia tahan terhadap cuaca. Dia misalnya harganya murah, tapi dia tidak tahan dengan cuaca, atau dia apabila ada vibrasi, pembacaannya menjadi kacau. Nah, seperti itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena kalau kita ingin merancang sebuah detektor yang sempurna tadi, yang memenuhi semua kriteria, tentu saja mungkin harganya tidak mungkin murah ya, itu sudah pasti. Dan kalau kita mengcombine beberapa hal, tentu saja harus banyak effort yang harus kita berikan. Tapi yang penting sekali di sini bahwa kita harus memilih detektor ya yang sesuai atau dengan cocok dengan kondisi yang kita hadapi. Nah, contohnya kita mau mengukur di 4 musim ya, negara 4 musim misalnya. Jadi yang harus kita dahulukan dari sensor tersebut, dia harus tahan cuaca. Ya kita pilih, walaupun harganya mahal sedikit ya nggak apa-apa. Atau misalnya dia harus tahan di daerah yang vibrasi, misalnya dia harus di bawah
di dalam sebuah mobil, jadi dia harus tahan vibrasi. Nah, mungkin kalau dia tahan vibrasi, mungkin dia tegangannya tinggi, ya mungkin itu adalah harga yang harus kita bayar, gitu ya. Jadi kita pilih sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Nah, itu namanya bijaksana ya. Jadi bijaksana, bijak sini gitu ya. Bijaksana dan bijak sini. Jadi mana yang cocok kita pakai gitu ya. Bisa dipahami ya? Kalau nggak bisa dipahami nanti bisa didengarkan lagi rekaman Ibu ya. Karena waktu kita nih banyak 100 menit ya. Dan nanti Ibu harapkan kalian buat resumenya ya. Jadi jangan hanya nonton tapi coba tulis ya. Nanti tulisannya itu kirim ya di e-learning. Ibu mau lihat. Ya pakai bahasa kalian, jangan apa yang ada di slide ini kalian tulis lagi. Jangan, kok gitu namanya mencontek ya. Jadi coba kalian pikirkan lalu kalian tulis sesuai dengan pemahaman kalian ya. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi nih, slide-nya nggak banyak lagi ya. Nanti di sini ada 2 efek yang paling banyak digunakan dalam mendeteksi sebuah radiasi ya. Jadi ini maksudnya cara kerja dari sebuah detektor ya. Ada 2 jenis ya. Yang pertama itu adalah ionisasi. Yang kedua adalah luminescence. Pernah dengar? Ya pastilah, kan tadi Ibu udah sebut, pasti udah dengar ya. Oke, apa itu ionisasi? Ionisasi adalah sebuah atom ya dari gas atau bahan solid, misalnya semikonduktor, nanti yang ditembus oleh radiasi, lalu dia akan mengalami ionisasi pada tingkat yang proporsional dengan intensitas radiasi. Maksudnya begini, jadi kalau ada sebuah gas ya, gas atau elemen, nah, ketika masuk sebuah radiasi, maka gas atau elemen tersebut, atom tersebut, dia akan mengalami ionisasi. Ada yang tahu apa itu ionisasi? Ayo. Nanti coba ditulis ya, maksudnya apa ionisasi ya. Nanti Ibu baca betul atau enggak ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Lalu luminescence ya. Luminescence itu adalah penyerapan radiasi menimbulkan kerlip cahaya atau sintilasi pada bahan tertentu. Scintillation ya. Maksudnya ketika kita punya sebuah material ya, lalu ketika ada bahan radioaktif masuk, apa yang terjadi? Material tersebut akan glowing, dia akan bercahaya. Itu mungkin terjadi. Kalau nggak percaya, coba pernah lihat di gedung-gedung tinggi ya, atau mungkin pernah masuk ke mall atau ke kantor-kantor yang gedung tinggi pencakar. Di situ nanti kalau gelap ya, nanti ada material yang dia akan glowing. Itu memang ada fosforisensi dan fluoresensi ya, kita pernah bahas ya di radioterapi ya. Jadi dia menyerap cahaya, lalu dia menyimpannya, lalu dia memancarkan kembali. Nah, itu konsep dari fosforisensi atau fluoresensi. Tapi kalau luminescence ini dia dikarenakan masuknya radiasi tadi ya, radiasi alfa, beta, gamma mengenai material tersebut, lalu material tersebut akan mengeluarkan cahaya karena ada tingkat energi tertentu sehingga membuat dia memancarkan cahaya tampak gitu ya. Nah, nanti coba di belajar lagi, atau nanti boleh kalau misalnya tidak paham boleh tanya ya. Nah, seperti itu. Di sini atau misalnya fenomena fisis ya. Fenomena fisis yang digunakan untuk mendeteksi adanya sebuah radioaktif gitu ya, atau radiasi, itu adalah menghitamkan pelat ya. Menghitamkan pelat tuh artinya seperti
apa slide X-ray ya, kalau kita di foto di rumah sakit kan, ketika di foto lalu di belakang badan kita itu biasanya disediakan sebuah plat ya, kertas yang hitam itu ya, jadi nanti kalau disinarin ada bagian-bagian yang gelap, ada bagian yang terang. Nah itu juga salah satu cara untuk mendeteksi, artinya dia akan menghitamkan film ya. Nah itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah detektor, tapi itu old fashion ya, jadi sangat-sangat fisik sekali, dan itu sebenarnya udah zaman dulu, tapi ya kita pakai untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kita ingin memvisualisasikan kerangka tubuh kita ya kan, atau torak kita, tulang rusuk ya, apakah patah ataupun tidak. Nah mungkin itu perlu ya, tapi kalau untuk kebutuhan yang lain ya, misalnya dalam sebuah reaktor nuklir itu kan kita tidak menginginkan adanya sebuah kebocoran ya, kebocoran dari radioaktif yang ada di badan sebuah reaktor tersebut, maka kita perlu sebuah detektor tadi ya. Oke. Nah, jadi detektor radiasi nuklir yang digunakan untuk pengukuran diklasifikasikan menurut prinsip kerja ya, seperti sifat interaksi antara radiasi dengan media dalam detektor. Jadi nanti secara umum ya, ada 3 jenis detektor. Nah, ini secara umumnya ya, ada detektor isi gas atau gas field detektor, ada detektor ventilasi, dan detektor semikonduktor ya. Jadi nanti pemilihan detektor tersebut disesuaikan dengan tipe radiasi yang akan dideteksi ya, dan juga didasarkan pada tujuan pengukuran yang diinginkan ya. Jadi 3 detektor ini diklasifikasikan itu berdasarkan prinsip kerjanya ya. Seperti yang tadi Ibu sebutkan sebelumnya, ada ionisasi, ada luminescent ya, ada ketika ada radiasi dia terjadi ionisasi, atau ketika ada radiasi dia akan memancarkan sebuah cahaya tampak gitu ya. Atau di sini detektor semikonduktor, dia dari bahan semikonduktor.